Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas materi tentang vektor. Nah, sebelumnya kita kan sudah pernah belajar tentang besaran ya. Oke, kita ulang kembali ya. Nah, kita besaran, besaran itu berdasarkan arahnya ya. Besaran berdasar arah itu dibedakan jadi dua ya. Jadi besaran berdasarkan arahnya itu dibedakan jadi dua. Jadi ada yang dibilang besaran vektor, oke, ada dibilang besaran vektor dan ada yang dikenal dengan besaran skalar, oke. Nah, apa sih bedanya antara besaran vektor dan besaran skalar? Kalau besaran vektor itu dia punya nilai dan arah. Jadi kalau vektor itu dia punya nilai dan arah ya. Nah, jadi besaran yang punya nilai dan arah. Kalau besaran skalar itu adalah besaran yang hanya punya nilai. Nah, jadi dia ini hanya punya nilai namun tidak punya arah. Oke. Nah, apa contohnya, Kak? Oke, kita ke contohnya. Kalau contoh dari besaran vektor itu ada gaya. Oke, jadi contohnya itu ada gaya, kemudian kecepatan, dan kalau besaran skalar itu contohnya adalah laju, kemudian massa, oke, massa. Kan nggak pernah tuh massanya 2 kilogram ke atas, nggak ada ya, jadi dia nggak punya arah. Kalau gaya itu kan tarikan 2 Newton ke kanan, 2 Newton ke kiri, gitu. Jadi dia selain punya nilai dan dia juga punya arah seperti itu. Oke. Nah, sekarang jadi kalau vektor itu biasa kalau digambarkan tuh dia eh, selalu ada ujung dan pangkalnya ya. Kalau digambar jadi ujung itu apa ya? Ujung vektor itu arahnya ya kemana? Oke. Sekarang kita ke penjumlahan vektor ya. Sekarang penjumlahan vektor. Penjumlahan vektor. Oke, penjumlahan vektor. Nah, jadi kalau misalkan ada nih vektor gini, ini misalkan F2, kemudian ada yang ke sini F1, ini kemudian dia membentuk sudut theta, oke. Nah, jadi ini resultan vektornya itu sama dengan ini ya. Nah, ini kalau kita pakai metode jajar genjang bentuknya seperti ini. Nah, resultannya itu yang mana? Resultannya itu yang ini. Oke, jadi ini tuh adalah resultannya R-nya. Nah, gimana cara mencari resultannya? Nah, jadi besar resultan vektornya ini itu bisa ditentukan dengan persamaan R itu sama dengan F1 pangkat 2 ditambah dengan F2 pangkat 2 ditambah dengan 2 F1 F2 cos theta. Oke, jadi seperti ini. Ini diakarkan. Nah, seperti itu ya. Nah, ini diakarkan. Nah, kemudian ini ya, ini persamaannya itu ini kita bisa kasih jadi 3 lagi. Nah, untuk theta yang sama dengan 0 itu artinya apa? Artinya kedua vektornya itu searah. Oke, jadi kedua vektornya ini searah antara vektor F1 dan F2 itu searah kalau misalkan tetanya itu sama dengan 0. Dan kalau misalkan tetanya sama dengan 180 derajat, itu artinya kedua vektornya itu berlawanan arah. Lawanan arah ya. Oke. Dan yang selanjutnya, kalau misalkan tetanya itu sama dengan 90 derajat, itu artinya dia tegak lurus. Jadi kedua vektornya ini tegak lurus. Nah, yang searah itu yang gimana? Kalau misalkan F1-nya ke sini, kemudian F2-nya ke sini. Oke, jadi F1, F2 kalau berlawanan arah, misalkan nih F1-nya ke sini, F2-nya ke sini. Oke, nah ini bilang berlawanan arah, sudut yang dibentuk 180 derajat. Kalau tegak lurus kayak gini, ini F1-nya dan yang ke atas sini F2-nya. Seperti itu ya. Oke. Nah, kemudian juga ada juga yang dikenal dengan selisih vektor. Sebelum itu kita buat dulu persamaannya ini. Nah, kalau misalkan dia searah, itu biasanya resultannya itu bisa langsung gini ya, F1 ditambah dengan F2.
Kemudian kalau misalkan dia berlawanan arah, kalau dia berlawanan arah biasanya ditulisannya gini, besar resultannya itu adalah F1 dikurang dengan F2. Nah, kalau misalkan dia tegak lurus, itu resultannya bisa F1 pangkat 2 ditambah dengan F2 pangkat 2 diakarkan. Nah, sebenarnya ini persamaan-persamaan ini itu akan sama ya kalau misalkan kita pakai dia itu bakalan sama, persamaan-persamaan ini tuh bakalan sama kalaupun kalau kita pakai persamaan yang ini. Oke. Nah, selanjutnya ada yang ini nih f ini biasa sering juga disebut sebagai selisih vektor ya, f ini. Jadi kalau misalkan ada vektor bentuknya gini. Oke, kalau ada vektor misalkan ini vektor F2-nya ke atas, ini F2. Nah, maka minus F2-nya itu ke bawah. Kalau arahnya berlawanan itu berarti minusnya, lawannya berarti minus F2. Kemudian misalkan ke sini itu F1. Nah, maka ini yang kakak kasih tinta kuning itu adalah resultannya. Oke? Dan yang kakak kasih tinta merah ini biasa dikenal sebagai istilah selisih vektornya ya. Oke, dikenal sebagai selisih vektor ya. Sebagai selisih. Nah, kalau resultan ya persamaannya yang tadi ya. Kalau ke resultan itu ya F1 ditambah dengan F2. Itu kan sama dengan resultan ya. Ini bisa kita tuliskan sama dengan F1 pangkat 2 ya, sama dengan yang di atas ditambah F2 pangkat 2 ditambah 2 F1 F2 F2 cos theta. Oke, cos theta tetanya mana? Yang ini. Oke. Kemudian kalau misalkan selisihnya itu F1 dikurang dengan F2 sama dengan selisih itu bisa ditulis gini, F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat dikurang dengan 2 F1 F2 cos theta. Oke, macam ini ya. Oke. Oke. Nah, selanjutnya kita akan belajar menguraikan vektor. Oke, menguraikan vektor. Jadi kalau ada vektor tegak vektor, kemudian ini kan sumbu X. Oke, ini sumbu Y. Oke, sumbu Y. Kemudian nah, ini misalkan gayanya ke sini F, kemudian di sini theta. Nah, ini kan akan punya komponen arah X dan punya komponen arah Y. Oke, jadi dia bakalan punya dua komponen ya. Ada komponen arah X dan ada komponen arah Y. Oke. Nah, ini Fx, oke, dan ini Fy. Oke. Nah, ini untuk Fx-nya itu bisa kita tuliskan F cos theta dan Fy-nya itu adalah F sin theta. Oke, ini sebenarnya bermula dari persamaan sinus ya. Nah, kan sin theta itu depan dibagi miring ya. Depan per miring. Oke, depan per miring. Dan cos theta itu sama dengan samping per miring. Kalau kalian pakai persamaan ini, kalian akan dapat persamaan itu Fx sama dengan F cos theta. Dan Fy itu F sin theta. Oke adik-adik, jadi pembahasan kita cukup sampai di sini. Terima kasih.